lelaki yang dibunuh nanti oleh Dajjal karena tidak berhasil ditundukkan oleh Dajjal dan tidak takut kepada Dajjal. Kita telah sampaikan bahwa telah lahir bayi laki-laki. Seluruh channel televisi Arab memuat berita itu dan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat Palestina yang menyaksikan kejadian. Mereka membenarkan semuanya. Bayi ini 2004 lahir dan berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali dia berkata, sayalah nanti yang akan dibunuh oleh Dajjal. Dan setelah itu dia akan mampu membunuh siapapun manusia selama-lamanya. Kajian saya subuh tadi menguatkan kepada kita, memberikan pemantapan dan meyakinkan kepada Bapak Ibu semua, manusia paling jahat sealam semesta, makhluk paling terlaknat, lelaki yang paling terkutuk, paling jahat dan paling membawa fitnah terbesar, Dajjal, saat ini telah lepas dari belenggu-belenggunya. Jarak antara dia lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, kata Rasulullah, 10 abad atau apa, saya nggak tahu. Tapi melihat daripada keterangan-keterangan Nabi SAW yang lain-lain, dari hadis-hadis fitnahnya, ada semacam semacam iman gitu di dada saya. Ini adalah 40 bulan. Walaupun saya tidak berani memastikan. Selama Rasulullah tidak memastikan, tentu saya juga tidak berani memastikan. Tapi dari mempelajari hadis-hadis Nabi yang lain, ya berkaitan dengan Dajjal, antara dia lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah kehidupan kita membawa fitnahnya, ada semacam iman di dada saya, ini 40 bulan. Bila saya salah, maka benar. Saya katakan tidak berani memastikan, hanya secara pribadi. Allahu a'lam. Kenapa demikian? Tanda-tanda Dajjal itu lepas telah terjadi. Dalam hadis Sahih Imam Muslim, ada 3 tanda alam di Palestina dan itu sudah terjadi sekarang. Danau Tiberias sudah susut, mata air Sugar sudah tidak lagi mengeluarkan air walau 1 tetes, sudah lebih 2 tahun ini, dan batang kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak lagi menyisakan buahnya. Yang kedua, 3 tahun berturut-turut akan terjadi kemarau menjelang Dajjal keluar. Telah diinformasikan dan diberitakan sejak 2015 dan saya telah menyampaikannya sejak 2016 oleh para pakar dan ahli bumi kita, bahwa terjadi 2019 sampai 2022 kemarau melanda seluruh dunia. Kemaraunya panjang-panjang, berat-berat dan lama, dan kita telah merasakan 2019 kemarin. Itu 3 tahun Pak, 2019-2020 tahun pertama, 2020-2021 tahun kedua, 2021-2022 adalah tahun ketiga, 3 tahun berturut-turut. Maka ini juga indikasi menyongsong kemunculan Dajjal. Kemudian juga kita telah menyimak lelaki yang dibunuh nanti oleh Dajjal karena tidak berhasil ditundukkan oleh Dajjal dan tidak takut kepada Dajjal. Kita telah sampaikan bahwa telah lahir bayi laki-laki. Seluruh channel televisi Arab memuat berita itu dan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat Palestina yang menyaksikan kejadian. Mereka membenarkan semuanya. Bayi ini 2004 lahir dan berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali dia berkata, sayalah nanti yang akan dibunuh oleh Dajjal. Dan setelah itu dia akan mampu membunuh siapapun manusia selama-lamanya. 2004, jika puncak usia remaja adalah 17-18 tahun, maka laki-laki ini atau bayi ini sudah usia masuk 16 sekarang. Maknanya lebih kurang 2 tahun ke depan dia seharusnya sudah dibunuh oleh Dajjal. Juga kita menyimak bagaimana berita televisi nasional Israel mengumumkan telah lahir seekor sapi betina berwarna kulit berwarna merah yang tidak ada sedikit pun keluar warnanya dari warna merah. Dalam keyakinan orang Yahudi, di kitab Talmud mereka, di Taurat mereka, bahwa sesungguhnya Dajjal baru akan muncul dan memimpin mereka untuk menguasai seluruh dunia, dan diberikan dunia ini kepada Yahudi untuk dikuasai adalah ketika telah disembelih seekor sapi betina berumur 3 tahun berwarna merah, tidak ada yang sedikit pun dari warnanya itu di luar warna merah. Dan Masya Allah, akhir 2018 telah lahirlah seekor sapi betina ini di Israel, masuk dalam berita TV Israel dan menjadi berita dunia. Sekarang berarti umur sapi itu sudah 1 tahun lebih, ya. Artinya lebih kurang 2 tahun ke depan Dajjal sapi ini sudah disembelih di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini pun sekarang ini sudah dimiliki oleh Israel dan sudah dibuatkan pelataran untuk penyembelihan sapi. Saya tanggal 9 Zulhijjah kemarin Pak di sana buka puasa dengan 96 orang jamaah. Maka apa yang kita nanti-nanti? Tanda-tanda Dajjal itu sudah lepas begitu terang benderang hari ini.
Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, jangan tanya yang lain, terlalu banyak yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan Dajjal sekarang ini. Nah, bagi saya cukup. Apa persiapan Bapak Ibu? Dajjal hanya akan muncul ketika manusia di muka bumi sudah mulai putus asa melanjutkan hidup. Sebab apa? Nggak ada makanan di mana-mana, panas dan gersang di mana-mana. Dajjal datang merubah bumi yang mati menjadi hidup, merubah kampung-kampung yang tandus menjadi subur, ya. Dan dia menurunkan hujan, bahkan dia bisa menghidupkan kuburan-kuburan yang orang-orang ditanam di sana. Ternyata kita diberitahu oleh Rasulullah, yang hidup dari kuburan itu bukanlah orang-orang yang mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang bangkit dalam wujud manusia yang pernah mati dan dikuburkan di sana. Dan itu adalah sihirnya Dajjal. Melihat tanda-tanda yang begini dekat, fitnah yang harus kita hadapi. 2/3 umat manusia di muka bumi nanti akan percaya, akan beriman, ini benar-benar Tuhan yang selama ini disembah, karena Dajjal mengumumkan dia adalah Tuhan. Coba Pak, seluruh setan satu muka bumi tunduk kepada perintahnya Dajjal. Tidak ada kemampuan yang bisa dibawa oleh teknologi yang bisa mengalahkan kemampuan Dajjal. Teknologi bisa buat apa? Dajjal bisa mengungguli itu semua. Hanya dengan gerak tangan, hanya dengan kata-kata mulut, dan terjadi, maka dia mengumumkan, sayalah Tuhan kalian. Dan Nabi mengharamkan kita, jangan pernah kalian keluar dari persembunyian kalian untuk berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada seorang pun yang dengan sengaja keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan Dajjal, melainkan dia pasti kafir kepada Allah sampai dia mati. 2/3 nanti akan menjadi ahli neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka Jahannam. Dan Dajjal ini sebentar lagi akan muncul. Tapi Nabi mengatakan Dajjal nanti akan datang. Dajjal nanti akan datang ke setiap kota-kota kalian. Balikpapan, dia pasti akan datang. Harinya, tanggalnya, jamnya akan diumumkan oleh tim sesnya Dajjal. Dajjal itu punya kaki tangan di setiap negeri, di setiap kota, di seluruh negara-negara dunia. Dajjal punya kaki tangan yang bekerja untuk Dajjal. Bapak-bapak, akan diumumkan nanti di Balikpapan, Dajjal akan datang hari Rabu tanggal sekian dari jam 10 sampai jam 11. Dajjal itu tidak lama-lama Pak, sebentar, tapi orang-orang sudah kafir dibuatnya. Lalu dia pindah lagi ke kota yang lain. Dan perpindahan Dajjal ini adalah salah satu di antara bentuk fitnah yang mendahsyat dari Dajjal. Kenal nggak dengan jin ifrit? Ya, enggak, saya enggak bertanya Bapak sudah pernah berkenalan enggak, bukan itu. Yang saya tanyakan, Bapak tahu enggak dengan jin ifrit? Nabi Sulaiman pernah nantang, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis kemari dalam waktu yang paling cepat. Jin ifrit tampil, ya, ingin menunjukkan kekuatannya agar minder manusia, agar minder orang-orang soleh, dan bahkan kalau perlu agar merasa takjub Nabi Sulaiman kepada jin ifrit ini. Apa kata ifrit? Saya bisa. Sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda, singgasana Bilqis itu sudah sampai di depan mata Anda. Itu kata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman. Seorang wali Allah yang saleh, dalam Al-Quran ini kisahnya, seorang wali Allah yang saleh, saya wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, sebelum engkau mengerjepkan matamu, saya sudah mendatangkan di sini dengan izin Allah. Ya, di sini akhirnya ifrit berhasil dipermalukan. Yang paling penting adalah kemampuan bangsa jin yang bisa mendatangkan singgasana yang nun ribuan mil jauhnya, ya, didatangkan dalam hitungan sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Itu kemampuan itu. Nah, jin-jin, setan-setan yang memiliki kemampuan macam ini berkhidmat seluruhnya kepada Dajjal. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, waktu-waktu Dajjal itu akan dekat muncul, sudah sangat dekat. Persiapan Bapak apa? Kata Rasulullah SAW, Dajjal nanti akan mendengar dari kaki tangannya di berbagai negeri bahwa ada perkampungan yang beriman, ada perkampungan diisi oleh orang bertakwa. Mereka tidak mau turun dari kampung, mereka tidak mau keluar dari kampung untuk berjumpa dengan engkau. Kenapa? Karena kampung itu hidupnya subur, tanahnya subur, airnya banyak, rezekinya melimpah, isinya orang-orang beriman dan bertakwa. Maka Dajjal pun dengan kekuatannya sampai ke sana, zep, nyampe di situ, lalu mengatakan, akulah Tuhan yang kalian sembah. Kalian punya negeri subur ini, aku yang menyuburkannya. Lihat negeri-negeri yang tandus telah aku hidupkan, sembah aku, kata Dajjal. Apa kata orang beriman di kampung itu? Tidak. Justru kami berkumpul di sini untuk menghindarkan diri dari fitnah engkau. Kami tidak percaya engkau adalah Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah. Lalu orang beriman membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 atau ayat 101 sampai 110.
supaya mereka terhindar dari fitnah sihirnya Dajjal. Nah, saudaraku yang kami muliakan, bahasa Nabi ada kampung orang-orang beriman. Ini yang menginspirasi saya untuk membangun segera kampung-kampung beriman akhir zaman. Jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, dan di kawasan perbukitan, tinggi dari laut, dan punya sumber-sumber mata air dan subur tanahnya, diisi hanya oleh orang-orang beriman yang soleh-soleh dan bertakwa. Seberat-berat apa keadaan bumi nanti, segersang-gersang apa, kemaraunya separah-parah apa, kalau orang beriman mengisi dengan ketakwaan komplek itu, walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau ada penduduk kampung-kampung yang beriman orang-orangnya dan mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh pasti kami akan hamparkan, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dan keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Yang lain-lain tandus, gersang, kelaparan di mana-mana. Kampung-kampung ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa saya mengajak. Ada sekelompok orang yang merasa paling sok suci di Indonesia ini. Ada sekelompok orang yang merasa paling lurus manhajnya di Indonesia ini, mengatakan ternyata ustadz-ustadz akhir zaman itu punya tujuan di balik ceramahnya. Mereka buat kampung-kampung akhir zaman untuk mendapatkan duit dari jamaahnya. Allah, itu hati dari apa ya kok busuk sekali? Dari apa hati terbuat? Sudahlah, saya tidak akan tanggapi itu. Cuman saya sedih saja. Kenapa tidak dihasung? Orang Cina buat perkampungan, buat perumahan, kenapa itu tidak dikomentari? Ketika kita menganjurkan untuk buat perkampungan perumahan orang beriman, kenapa ini malah digembosi, dilakukan pembusukan? Lalu katanya, saya dapat duit, 1 rupiah pun saya tak dapat. Ya Allah, biarlah nanti mereka di akhirat disidang oleh Allah atas fitnah yang menyebar dari mulut-mulut mereka. Ibarat Allah kami mulia. Bahkan saya menganjurkan setiap provinsi, kalau memang kita punya lokasinya, maka segeralah amankan lokasi itu, kapling-kapling lah, dan tetapkan ada ulama yang akan tinggal di tengah-tengah lokasi itu. Buatkan rumah ulamanya, buatkan masjid, lalu setelah itu beramai-ramailah merapat ke sana. Itu saya anjurkan. Apa hubungannya dengan saya mengambil keuntungan? Ya sudahlah, memang banyak macam-macam ceramah-ceramah mereka yang aneh-aneh untuk membusuk-busukkan ceramah tentang akhir zaman ini. Bagi saya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau silakan percaya dan berimanlah, yang tidak mau silakan ingkari dan kufurlah. Enggak ada ruginya saya, tapi kewajiban saya adalah wajib menyampaikan. Nanti terserah mau diterima, mau dapat hidayah mereka, mau menolak, itu terserah. Makanya banyak orang yang mengadu-adu saya katakan ada, biarlah, saya akan tetap berjalan. Biarkan saja, saya akan tetap berjalan. Ya, capek kalau saya dilayani itu, Pak. Mereka diajak diskusi juga nggak mau, diajak duduk bersama nggak mau. Andalannya adalah dengarkan laporan-laporan dari murid-muridnya, dari jamaah-jamaahnya. Dengan itu dia komentari. Mestinya duduk dong. Kalau saya ceramah mereka saya dengarkan semua, Pak. Karena bagi saya mereka adalah ahli ilmu. Saya berhak mendapatkan tambahan-tambahan masukan dari mereka. Ustaz Firanda saya dengar ceramahnya, Ustaz Khalid Basalamah saya dengar ceramahnya, Ustaz-ustaz yang menurut saya layak didengarkan ilmu mereka, saya dengarkan. Saya nggak memantang, tapi kalau mereka memantang, Pak, jangan dengarkan ceramah ini, jangan dengarkan ceramah ini. Nah, akhirnya mereka menyimak dari murid-muridnya, dari jamaahnya, lalu melakukan kantar yang tidak beralasan. Peramal lah katanya kita ini, Pak. Ya terlalu berani mencocok-cocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan apa yang nampak dan bla 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 bla. Sudah, itu urusan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya terus, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada yang mau silakan percaya dan berimanlah, ada yang mau silakan ingkari dan kafirlah. Selesai. Saya tidak anjurkan juga harus ke Makassar. Kalau ada di Kalimantan ini, kenapa harus ke Makassar? Kan begitu. Maka carilah lokasi itu, Pak. Saya sarankan di atas 200 meter lah ketinggiannya dari laut. Itu kalau bisa saya menyarankan. Dan tempat itu punya sumber-sumber mata air sendiri. Dan pastikan lokasi itu bisa membuat perumahan-perumahan orang-orang beriman. Bisa untuk bercocok tanam, ya. Dan jangan sampai orang-orang fasik, orang zalim, orang mujrim ikut-ikutan ngambil kaplingan di situ. Karena mereka akan menahan rahmat Allah nanti, Pak. Dengan dosa dan maksiat mereka akan tertahan rahmat Allah. Ini antisipasi. Tafadhol lakukan.
Kalau ada orang Minang di sini, orang-orang Sumatera Barat, Ustadz, saya mau kembali ke kampung halaman jika hari huru hara itu, bisa nggak saya bergabung dengan Ustadz? Ahlan wa sahlan. Silakan merapat. Tidak sedikit juga orang-orang dari Kalimantan, Pak, datang ke pesantren saya di Sumatera Barat, langsung melihat lokasi, langsung melihat dan sudah merapat. Alhamdulillah.